Shalom dan selamat malam buat kita uh, yang melihat streaming pada malam ini. Saya mengucapkan selamat malam buat kita semua pada malam ini. Tuhan itu baik, dahsyat, berkuasa dalam hidup kita. Malam ini sebelum kita mulakan mutiara kita pada malam ini, mari saya ajak-ajak teman ataupun yang live streaming pada malam ini, mari kita berdoa pada malam ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sungguh dahsyat, berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada lain yang kami sembah, yang Kau Raja di atas segala Raja. Tuhan yang hidup dan berkuasa. Kuramana kasih kira-bara-bara. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Buat kesempatan ini Tuhan, buat hari ini Tuhan yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, mari Engkau Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan berbicara buat lewat firman kami pada malam ini Tuhan. Apa yang saya sampaikan Tuhan, hamba-Mu sampaikan, mari Roh Kudus-Mu Tuhan Engkau bicara Tuhan. Dari hati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang live streaming pada malam ini, mari Roh Kudus-Mu Tuhan Engkau rapi, Engkau berbicara Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu, penyertaan-Mu bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Teman-teman, malam ini dahsyat luar biasa. Amin. Sebelum kita tema tajuk firman saya pada malam ini adalah perubahan pikiran. Yang nomor satu adalah, apa itu perubahan pikiran? Apa itu perubahan pikiran? Cara pikir kita harus positif, mindset kita harus berubah. Mari kita baca dalam kitab Roma 12 ayat 2. Mari setiap yang live pada malam ini buka Alkitabmu. Dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini dengan jelas mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Di situ juga dia mengatakan kita harus berubah oleh pembaruan budi kita, pikiran kita harus berubah. Apa yang sedang kita pikirkan hari-hari ini, baik itu masalah, baik itu di tempat kerja kita, kondisi kehidupan kita di saat-saat akhir ini, banyak anak-anak Tuhan yang sangat tertekan dengan keadaan saat ini. Tapi percayalah, lewat apapun perubahan itu harus terjadi dalam hidup kita. Perubahan akal budi, apa yang kita sedang pikirkan, apa yang sedang di pikiran kita, yang sedang bermain di pikiran kita. Mari ubah pikiran kita menjadi pikiran yang baru, pikiran yang menyenangkan Tuhan, pikiran yang positif, yang menjadi sukses kepada orang yang di sekeliling kita dan menjadi berkat buat banyak orang. Mari ubah pikiranmu, mindsetmu saat ini. Bertobat dari pikiran-pikiran yang lama. Mungkin kamu rasa selama ini perubahan pikiran ini, saya sedang memikirkan sesuatu. Yang ada orang yang terlalu memikirkan masalah dia itu sangat depresi, sehingga kan mengakibatkan tubuh dia menjadi sangat tidak baik untuk dirinya sendiri. Jadi mari ubah pikiranmu, ubah budimu, sehingga kau dapat membedakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu. Apa yang kau pikirkan selama ini, mungkin kau terlalu memikirkan, mungkin itu mencari jodoh, contohlah, ataupun pekerjaan. Mari berdoa, tanya Tuhan. Tuhan, hadapkan dengan Tuhan apa yang sedang kau pikirkan. Mari berhadapan dengan Tuhan. Kalau boleh, ubah cara persepsi pikiranmu. Bertobat dari pikiran-pikiran yang merasa diri ini tidak mampu untuk melakukan. Salah satunya saya belajar berubah daripada pikiran ini. Perubahan budi ini adalah satunya
kita harus berubah daripada mindset kita. Mindset kita seperti apa? Mungkin kita merasa tidak senang ataupun tidak merasa bisa untuk melakukan segala sesuatu. Mungkin kita melihat orang, oh orang ini bisa untuk melakukan sesuatu. Oh bisa untuk membuat perubahan dalam hidupnya secara drumstick lah, secara sangat cepat perubahan dalam hidupnya. Jadi mari kita minta dengan Tuhan supaya kita diubah diubah oleh pembaruan budi kita, perubahan pikiran kita, bertobat dari pikiran kita. Jadi jangan kita merasa kita tuh terlalu rendah diri, tetapi mari kita sama-sama ubah pikiran kita, cara pandang kita dan cara pikir kita harus kita ubahkan. Yang kedua, di mana kita harus berubah pikiran. Setiap hari kita harus berubah pikiran dan minta Roh Kudus mengubah pikiran kita. Seperti yang saya cakapkan tadi, jangan kita merasa diri kita itu tidak mampu untuk melakukan apa sekalipun, tapi minta Roh Kudus. Tuhan, Roh Kudus berdoa, Tuhan, Roh Kudus minta supaya saya boleh bisa untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupanku, baik itu dalam pekerjaan, baik itu dalam bisnis, baik itu dalam persekolahanmu. Mungkin kau merasa kau berdiri di depan, wah saya rasa malu, saya rasa macam tidak meyakinkan diri di depan semua orang banyak. Saya jadi teringat dulu masa saya sebelum menjadi pelayanan di mimbar yang ramai orang sekali. Tapi masa itu saya masih di gereja tempat saya dulu lama. Saya itu diberi peluang untuk backup singer. Setiap kali kami backup singer, saya itu jadi gedeb-gedeb. Hati saya itu berdebar sangat berdebar. Saya itu jadi, Tuhan tolonglah saya, Tuhan tolong saya. Saya berdoa, saya harus melawan perasaan saya itu supaya saya tidak punya ketakutan, supaya saya bisa berdiri dan bisa bernyanyi dengan enjoy lah maksudnya, supaya tidak merasa kaku, tidak merasa tidak yakin dengan diri sendiri. Tapi ini sebab pikiran kita harus ubah secara pikir kita. Mungkin kita pernah dengar orang cakap, kamu mampukah untuk berdiri di depan orang ramai? Kamu mampukah untuk jadi tampil yang terbaik seperti orang lain? Kamu mampukah seperti ini? Sebenarnya di mindset kita itu seolah-olah ada sesuatu yang coba menghambati apa yang sedang kita ingin ubahkan dalam kehidupan kita, sehingga kita itu bisa untuk menjadi seorang yang berkemenangan, lebih dari pemenang itu. Jadi mari kita ubah cara pikir kita setiap hari, minta Roh Kudus supaya kita itu berubah pikiran kita, supaya kita benar-benar mindset kita bertobat dari mindset lama kita, dan minta Tuhan perbarui pikiran kita. Yang ketiga, mengapa kita perlu perubahan pikiran? Satu, kita perlu perubahan pikiran supaya kita hidup penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Mari kita buka dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, dipikirkanlah semuanya. Seperti yang saya cakapkan tadi, jangan kita merasa kita itu tidak bisa untuk melakukan apa-apa. Ubah cara pikir kita dulu. Jangan kita terlalu pikir, oh saya tidak bisa. Seperti kita tuh merasa kita tidak bisa untuk tampil di depan orang. Tidak, cara pikir kita ubah dulu. Di sini juga dia mengatakan ayat firman Tuhan ini, saudara-saudaraku, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil. Dia cakap sini adalah semua yang mulia, yang adil, yang suci dan manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang terakhir saya suka dengan ayatnya, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita itu harus memikirkan yang manis-manis, baik itu tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita,
Baik apapun yang kata-kata positif orang itu sampaikan kepada kamu. Mungkin orang itu katakan, mungkin sebagai pemimpin di gereja, mungkin pastor, mungkin temanmu yang selalu mendorong, ayo kamu bisa, ayo kamu harus maju, ayo kamu harus bergerak untuk melakukan semuanya itu. Jadi supaya mindset kita itu jangan kita hanya berpikir, oh saya tidak bisa, oh saya tidak bisa melakukan ini, dan saya tidak bisa untuk melakukan semuanya itu. Ubah cara pikir kita, ubah apa yang kita pikir di mindset kita itu, supaya kita itu memikirkan yang mulia, yang manis. Mungkin kadang-kadang kita merasakan ada kawan-kawan saya berpikir, mungkin dia melontarkan coba menyampaikan perkataan yang tidak baik. Mungkin kamu ni mana boleh buat begitu, kamu ni mana boleh buat begitu. Jadi itu coba menghambati apa yang kita sedang fikir. Kita mungkin fikir, oh saya pasti melakukan, pasti boleh, pasti boleh. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang coba menghambati pikiran kita itu. Di sini saya ambil satu perkataan, train your mind to see the good in every situation. Mungkin kau ada masalah, apapun situationmu masa itu, apapun yang kau alami pada masa itu, jangan pikir itu tentang negatif dulu. Buang segala pikiran negatif itu kalau ke belakang. Kalau boleh berdoa, segala minta Roh Kudus Tuhan, Roh Kudus, supaya saya itu tidak mendengar apa yang mitigasi iblis coba sodorkan dalam hidupku. Lawan itu sampai engkau dapat mendengar, sampai engkau berkatakan firman, sampai engkau bernyanyi kepada Tuhan, sampai perkataan itu hilang serta-merta, supaya tidak itu roh mitigasi itu selalu bermain di mindset kita. Sebab kita ini, kalau kita tidak mengubah pikiran kita, kita susah untuk mendengar, berpikir tentang yang mulia, yang baik, yang suci, dan kebajikan itu semua. Jadi satu hal yang saya pelajari dari ayat firman ini juga, kadang-kadang ada orang melontari perkataan yang macam buat kita itu merasa macam, oh saya tidak harus begitu. Itu kita harus kita harus lawan setiap apa yang diperkatakannya itu. Supaya kita mindset kita harus berubah untuk memikirkan yang mulia tentang dia. Mungkin kawan kamu itu, oh Tuhan berkati hidupnya, oh Tuhan dia baik, dia pikirkan yang mulia, yang baik tentang dia. Jangan pikirkan yang jahat tentang dia, pikirkan yang baik untuk yang baik yang dalam hidup dia, yang sedang dia kerjakan dalam hidupmu. Seperti engkau dengan Tuhan juga. Mungkin Tuhan sedang mendidik kau apapun yang terjadi dalam hidupmu sekarang. Mungkin dalam masalah yang kau alami saat ini, mungkin kau rasa, Tuhan aku tidak sanggup melakukan apapun, baik itu pelayanan, baik itu dalam pekerjaanku, baik itu apapun yang sedang kau ingin saya kerjakan, bisnis, usahamu. Tapi percayalah, kalau engkau mengandalkan Tuhan, pasti setiap situasi kehidupan, masalahmu, pasti engkau melakukannya dengan baik, dan pasti dengan kemenangan demi kemenangan yang kau akan rayakan. Satu hal yang saya belajar adalah jangan mudah terperdaya dengan perkataan iblis. Ini salah satunya yang saya katakan tadi. Jangan mudah terperdaya dengan kata-kata iblis. Segala roh mitigasi itu jangan kita itu diamkan. Saya itu seringkali kalau muncul sesuatu yang tidak baik di pikiran saya akan perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus, stop pikiranku, stop. Dalam nama Tuhan Yesus aku perkatakan firman, perkatakan pujian-pujian kepadamu Tuhan, sebab aku anak raja. Kalau kita tidak berkata dengan jiwa-jiwa kita ini, pikiran kita ini harus tunduk kepada Tuhan. Jadi mari minta Tuhan ubah pikiran kita menjadi pikiran yang orang yang lebih dari pemenang segala apapun dalam aspek kehidupanmu. Satu hal, saat engkau ada masalah atau tantangan dalam hidupmu, ubah cara pikirmu. Ingat kebaikan Tuhan. Jadi setiap apapun dalam kehidupan kita, ingat kebaikan Tuhan. Kebaikan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu, kebaikan Tuhan yang sudah difirmankan Tuhan. Ingat tentang kebaikan Tuhan. Ingat sentiasa kebaikan Tuhan. Mungkin kau merasa, Tuhan aku perlu pekerjaan, Tuhan aku perlu bisnis, Tuhan aku perlu ini dan perlu itu. Mari anak-anak Tuhan, ubah cara pikir kita, duduk dengan Tuhan. Tuhan, ampuni aku Tuhan kalau cara pikirku selama ini salah. Tetapi minta Tuhan ubah setiap cara pikir kita, cara pandang kita, supaya pikiran kita benar-benar diubah dengan Tuhan. Jadi di sini juga saya kalau boleh kita nyanyi dengan kuat dan perkatakan firman itu.
Yang saya suka di sini adalah poin dia mengucap syukur dalam segala apapun. Mungkin kau merasa, sis mana bisa mengucap syukur, saya lagi tak ada pekerjaan sekarang nih, bisnis saya pun susah, saya mau cari apa bisnis saya mau saya lakukan. Mari berdoa anak-anak Tuhan, ubah cara mindset kita supaya kita tuh lebih dari pemenang, seperti apa yang Mutiara hari Selasa kita sudah dengar. Jadi mari kita itu menjadi seorang pemenang, lebih dari pemenang. Jadi ubah pikiran kita, mari ubah cara pikir kita, cara pandang kita. Jangan kita memikirkan, oh ini macam mana saya mau lakukan, saya rasa saya tidak boleh lah melakukan seperti itu, seperti dia kan bisa boleh kemana-mana. Saya perkatakan stop, jangan pikirkan itu dulu. Mari pikiranmu diubah oleh Kristus. Miliki pikiran Kristus, supaya kita itu miliki pikiran Kristus, supaya kita berubah dari apa yang kita pikir. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun yang sedang kau lewati, mengucap syukur. Mungkin kita mengucap syukur dalam segala hal lah, maksudnya dalam segala hal apa yang kau lewati, apa yang kau sedang lewati dan gumulkan, mengucap syukur dengan Tuhan. Salah satunya adalah saya belajar daripada mengucap syukur ini adalah kita itu setiap hari kita apa yang sedang kita lakukan, apakah kita itu bersungut-sungut, ataupun kita merasa kecewa, ataupun kita merasa putus asa dengan apa yang sedang kita kerjakan ataupun sedang kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari anak-anak Tuhan, mari kita ubah cara pikir kita, ubah pikiran kita untuk menjadi pikiran yang lebih dari pemenang anak-anak Tuhan pada malam ini. Satu hal saya belajar juga, bersyukurlah dalam sekalipun engkau merasa tidak boleh untuk melakukan apa-apa, tetap berkata bersyukur, aku bersyukur Tuhan. Kalau kau merasa kau mau teriak, teriaklah sepuas-puas hatimu. Kalau kau merasa sangat tertekan, ayo jangan buat mindsetmu terlalu memikirkan hal-hal yang dalam masalahmu itu. Jangan kau sehingga iblis itu coba untuk menekan setiap masalah-masalah di pikiranmu. Buat pikiranmu itu memikirkan banyak hal. Macam mana ini, macam mana ini, macam mana kerjakan itu, macam mana kerjakan ini. Ayo duduk dengan Tuhan, anak-anak Tuhan. Ayo kita itu cara ubah pikiran kita. Mungkin kita perlu minta nasihat dari pemimpin kita, dari orang-orang yang kita kenal di sekeliling kita, yang boleh membuat kita lebih berpikiran ke jauh dan memikirkan apa yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup kita. Mungkin minta daripada ibu rohani, bapak rohani kita, siapapun mereka. Tapi satu hal, kita tidak boleh mengandalkan manusia, tetapi tetap mengandalkan Tuhan. Ayo berdoa juga. Tuhan, apa yang sedang saya pikirkan, adakah ini betul ataupun apa? Mari minta Roh Kudus singkapkan semuanya. Kalau pikiran kita itu pikiran yang tidak benar, minta Tuhan Roh Kudus cabut segala pikiran-pikiran najis kita, pikiran-pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Minta Tuhan cabut itu semua, supaya pikiran kita ini tunduk kepada Tuhan Yesus, supaya kita perubahan pikiran itu terjadi dalam hidup kita dan kita menjadi lebih dari pemenang. Amin anak-anak. Yang keempat, bagaimana perubahan pikiran itu terjadi dalam hidup kita? Perbanyakan membaca firman, mendengar khotbah, dan membaca buku rohani. Yang kedua, kalau boleh hafal firman Tuhan. Seperti tadi, kalau kita mengalami masalah, terus hafal firman Tuhan. Jangan kita terus memikirkan hal-hal itu. Mungkin terlalu tertekan untuk masalah itu dalam hidup kita. Mari ingat kebaikan Tuhan, ingat firman Tuhan. Mari kalau boleh hafal firman Tuhan itu, hafal firman Tuhan, supaya kita mungkin tiba-tiba kita diingatkan Roh Kudus. Firman ini, aku mengasihi dia, aku mengampuni dia, aku memberkati dia. Mungkin Tuhan ingatkan tiba-tiba, perbaruilah budimu, ubah seperti yang kita baca tadi dalam ayat Roma 12 ayat 2 itu, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Kalau kita diingatkan Tuhan, ayo terus baca firman. Walaupun kita tidak paham, tapi ayo terus baca firman. Kalau boleh dihafal sampai kita mindset kita terus berubah. Saya ingat satu hal, satu kali adalah ada satu ibu, dia sangat tua. Ini adalah pendoa ibu ini.
dia kalau Tuhan menggerakkan dia akan membaca, kalau Tuhan bernabuat kepada dia ataupun ingin menyampaikan firman Tuhan, dia akan hafal, di mindset dia tahu apa yang Tuhan inginkan. Maksud saya bukan dari pikiran dia, tetapi yang Tuhan gerakkan dia untuk menyampaikan firman Tuhan itu. Saya pernah dengar dia bernabuat dari firman Tuhan. Dia membaca dari satu pasal itu dari 1 hingga 20 lah contoh. Dia tidak ada membuka Alkitab, tetapi kami yang disuruh buka Alkitab, kami melihat itu satu persatu itu. Dia sudah tahu itu ayat firman Tuhan itu di mana. Ayo anak-anak Tuhan, mari kita saat-saat akhir ini hafal firman Tuhan. Kalau boleh di dalam otak kita ini hafal setiap firman Tuhan. Mungkin firman apa, tapi dari Kejadian sampai Wahyu hafal ayat firman Tuhan supaya kita tahu apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lewati, itu pasti Roh Kudus akan ingatkan kembali nanti apa ayat firman Tuhan yang sedang engkau jalani dalam hidupmu saat-saat akhir ini. Belajar untuk merenungkan firman. Dalam Mazmur 1 ayat 2 saya ambil poin yang penting di situ. Dia berkata, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mari kita belajar merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya, menghafal tetap menghafal, tapi merenungkan itu Taurat Tuhan itu siang dan malam. Mungkin malam kau bisa sudah di rumah, kalau seperti kita kerja ataupun mengajar ataupun bekerja seperti apapun, ambil masa untuk merenungkan firman Tuhan. Mungkin jam-jam yang sebelum kau tidur dan berdoa, ambil masa untuk merenungkan firman. Kadang-kadang mungkin kita ini terlalu memikirkan banyak hal sampai kita itu tidak bisa merenungkan firman Tuhan. Itu tidur-tidur pun macam tidur ayam, orang cakapkan. Teringat-ingat masalah itu, teringat-ingat masalah ini. Teringat-ingat dia cakap dengan saya, teringat-ingat seperti ini. Jadi mari anak-anak Tuhan, sebelum kita tidur ataupun sebelum kita saat kita mesbah keluarga ataupun berdoa di tempatmu masing-masing, ayo baca firman Tuhan, ayo baca firman Tuhan, perkatakan firman itu dalam hidupmu supaya kita bertobat dari pikiran-pikiran lama kita, supaya kita menjadi perubahan pikiran itu terjadi dalam hidup kita terus-menerus. Yang terakhir di sini saya ambil ada satu kata bijak yang saya ambil di sini, change your mindset, change your life. Dalam 1 Petrus 1 ayat 13, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Jadi sebab itu siapkanlah akal budimu. Jadi mari kita mempersiapkan, mari berubah secara pikiran kita, miliki pikiran Kristus, miliki pikiran kita tuh lebih dari pemenang, supaya kita itu apa yang sedang kita pikirkan hari-hari ini ke depan ini, saya perkatakan perbanyakkan baca firman dan hafal firman kalau boleh, dan renungkan firman itu tiap hari dalam hidupmu. Baik di rumah, dimanapun kau berada, terus merenungkan firman itu dalam hidupmu. Minta Roh Kudus singkapkan apa yang sedang kau pikirkan. Maksud saya saat engkau merenungkan firman Tuhan, mungkin minta Roh Kudus persingkapkan firman Tuhan itu dalam hidupmu. Baik cara apa sekalipun. Satu hal yang menjadi kesaksian hidup saya itu terus terang katakan, saya itu selalu memikirkan banyak hal dalam hidup saya. Memikirkan masalah pekerjaan lah, keluarga lah, macam-macam lah. Satu hari saya diperingatkan Tuhan, saya itu pernah merasa diri tidak mampu untuk melakukan segala sesuatu. Salah satunya adalah seperti saya katakan tadi, saya itu kalau berdiri di depan orang, jantung itu macam dubdap. Nah, jadi saya tuh tidak confident, tapi Tuhan ingatkan saya, kamu bisa. Itu tiba-tiba muncul di pikiran saya, kamu bisa. Wah, saya perkatakan, saya bisa Tuhan, saya bisa untuk melakukan, bernyanyi, memuji namamu Tuhan, saya bisa untuk berdiri di hadapan orang. Untuk pikiran pula, saya itu memang terus secara jujurnya, saya itu banyak diubah dari pikiran saya sendiri.
Maksud saya bukan daripada kekuatan saya, tetapi dengan Roh Kudus. Saya itu minta tiap hari berdoa, Tuhan ubah pikiranku, ubah cara pikirku Tuhan, ubah cara pikirku Tuhan. Jadi saya itu selalu memperkatakan firman. Tuhan, aku perkatakan firman-Mu adalah iya dan amin dalam hidupmu, dalam hidupku. Jadi saya perkatakan firman terus menerus sampai itu benar-benar pikiran saya ini berubah dan berubah. Jadi ya memang mengalami proses yang banyak, tapi kita harus berusaha tekun untuk melakukan semuanya. Jadi ada satu kata bijak juga yang saya ingin sampaikan, remind your mind and growing in faith. Maksudnya perbaruilah pikiranmu dan bertumbuhlah dalam iman. Maksudnya di sini adalah perbaruilah pikiranmu dan bertumbuhlah dalam imanmu. Jadi mari kita setiap hari perbarui pikiran kita. Apa yang kita pikir, supaya iman kita itu terus bertumbuh di dalam Tuhan juga. Jadi saya suka kadang-kadang saya tuh suka untuk melihat perkataan-perkataan orang kata kamu bebas, kamu luar biasa, kamu dahsyat berkuasa. Ya, maksud saya kamu dahsyat, macam itulah untuk perkatakan diri sendiri, supaya iman kita tuh berubah dan pikiran kita itu harus berubah juga. Sebab apa yang kita pikir kadang-kadang itu kita merasa tidak mampu untuk melakukannya semua. Tapi percayalah, kalau kita berjalan dengan Tuhan, perubahan pikiran akan mulai diubah dari step dan setiap proses dalam hidup kita. Ada lagi satu kata bijak di sini saya ambil, kita tidak akan bisa mengandalkan angin saat berlayar, tapi kita bisa menyuaikan layarnya. Melangkah ke jalur baru itu sulit, tapi tidak lebih sulit daripada bertahan dalam situasi. Orang yang ingin bahagia dan menjadi orang yang bijak harus terus berubah. Jadi kalau kita mau perubahan pikiran itu terjadi dalam hidup kita, mari ubah secara pikiran kita supaya kita tidak merasa kita itu saya banyak masalah, saya seperti ini. Apa-apa saja yang iblis coba sodorkan dalam pikiranmu, mari anak-anak yang lihat streaming pada malam ini, ubah cara pikir kita supaya kita itu lebih dari pemenang, supaya kita itu menangkap hati Tuhan, supaya kita itu benar-benar menjadi victory, victory. Jadi supaya kita itu benar-benar berubah semua apa yang kita pandang pada hari ini. Sampai sini saja firman Tuhan saya pada malam ini. Biar ini menjadi berkat buat kita. Malam ini saya ingin menutup dengan sebuah lagu. Lagu ini berkata, "Ku perlu Kau Tuhan." Mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan pada malam ini. Mari tutup matamu, mari minta Roh Kudus persingkapkan semua firman yang kita Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Allah Bapa di surga, Yesus. Pikiranku dan bawaku mendekat di dalam Kau tinggal. Di hatiku Kau di pikiranku dan
Mari kita nyanyikan bersama. Kau di hatiku, kau di pikiranku, dan bawaku mendekat di mana kau tinggal. Kau di hatiku. Tuhan, biar ini menjadi doa kami Tuhan. Kau yang di pikiran kami Tuhan. Tuhan, ubah setiap pikiran kami Tuhan. Malam ini Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang sedang dalam pikiran kami, yang bermain dalam pikiran kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, dicabut segala pikiran-pikiran najis kotor yang merendah, merasakan merendah diri. Di dalam nama Tuhan Yesus, cabut segala prediksi pikiran yang lama Tuhan, Kau ubah menjadi pikiran yang baru Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ampuni Tuhan apa yang kami pikirkan selama ini Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni Tuhan. Biar Tuhan kami mengingat kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan, Kau tanamkan dalam pikiran kami Tuhan. Biar hari-hari kami Tuhan berjalan dengan-Mu Tuhan. Biar hari-hari kami Tuhan menuntun langkah kami Tuhan ke jalan-Mu Tuhan. Tuhan, mari Roh Kudus-Mu Tuhan, mari Kau Tuhan bekerja atas hidup kami Tuhan. Pakai kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Baik di keluarga kami Tuhan, baik di bangsa kami Tuhan, baik di tempat kerja kami Tuhan, baik di sekolah kami Tuhan. Jadikan kami berkat buat banyak orang Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, setiap yang streaming pada malam ini Tuhan, mari Roh Kudus-Mu Tuhan yang Kau bicara dari hati mereka Tuhan. Tuhan, apa yang sedang anak-anak-Mu pergumulkan, apa yang sedang bermain di pikiran mereka Tuhan, cabut pikiran lama Tuhan menjadi pikiran yang baru, pikiran yang menjadi victory, menjadi pelebih pemenang Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan. Kiramana kasih, kiramana karamana kasih, kiramana karabaraba, kuramana kasih, kiramana karabaraba. Tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau pasti mengubah pikiran kami Tuhan. Kami perkatakan Tuhan, pikiran kami diubah, pikiran kami dirubah, mindset kami berubah. Kami mau bertobat dari setiap pikiran-pikiran kami najis, kotor Tuhan, pikiran-pikiran negatif Tuhan, pikiran-pikiran yang lama kami tinggalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Tuhan tanamkan pikiran kami Tuhan dengan pikiran yang daripada Engkau Tuhan. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Mari Engkau Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau pakai setiap anak-anak-Mu Tuhan menjadi Tuhan lebih lagi Tuhan, lebih dari pemenang Tuhan. Bawa mereka naik dan bukan turun Tuhan. Bawa mereka naik dan bukan turun Tuhan. Bawa mereka naik dan bukan turun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam ini Tuhan. Hamba terbatas tapi hamba lepaskan berkat buat setiap yang mendengar pada malam ini Tuhan. Bawa mereka semakin naik dan semakin mendekat kepadamu, supaya mereka menangkap yang ilahi, menangkap yang ilahi, melangkap yang daripada Engkau Tuhan. Tuhan, telinga mereka mendengar yang daripada Engkau Tuhan. Jalikan mata rohani mereka Tuhan. Tuhan, pakai bibir mulut perkataan mereka Tuhan. Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, asal mereka Tuhan benar-benar menangkap yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan, taruhkan firman-Mu Tuhan terus di hati mereka, baik itu di pikiran mereka Tuhan, supaya mereka Tuhan benar-benar Tuhan berubah secara pikiran mereka Tuhan, berubah daripada mindset mereka Tuhan, apa yang sedang mereka pikirkan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat malam ini Tuhan, karena kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau berubah Tuhan, kami mau Tuhan, kami mau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam ini Tuhan, sebab Engkau yang berkuasa dan bertata di atas segala-galanya Tuhan, yang hidup dan berkuasa. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, Engkau yang berkuasa dan bertata atasnya Tuhan. Hamba lepaskan berkat buat anak-anak-Mu yang live streaming pada malam ini Tuhan, biar ini menjadi berkat buat mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak Tuhan katakan amin. Shalom, shalom dan selamat malam buat kita.
lebih dari pemenang. Amin.